Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support di akun Anas juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan dari kepada kalian yang baru masih belum gabung sama Designer TV. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya saya ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video sekali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian yang dihadapan, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan urusan kehidupan seharian, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke lah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel update pertahanan. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita juga. Kali ini kita akan melihat heboh katanya empat pasukan elit di dunia paling berbahaya. Ternyata Indonesia juga termasuk dalam senarai itu. Biar benar. Oke, ingin tahu faktanya? Yuk ikut Asria, yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Sahabat update pertahanan, sebagaimana yang kalian ketahui, pasukan elit adalah satuan tentara yang dipilih dan disatukan menjadi satuan yang sama. Semua pasukan khusus adalah pasukan elit, tetapi pasukan elit belum tentu pasukan khusus. Pasukan elit dibuat agar bisa mengerjakan tugas pasukan reguler, tetapi secara lebih baik. Kali ini kami akan memberitakan sedikit mengenai 4 pasukan elit terbaik di dunia termasuk Indonesia. Hampir semua unit militer suatu negara memiliki pasukan elit khusus, unit paling tangguh yang dapat dibanggakan. Kemampuan anggota pasukan khusus ini biasanya jauh di atas orang-orang normal, karena latihan berat yang telah menempa mereka sehingga menjadikan mereka pasukan elit dunia. Di Indonesia, kita memiliki komando pasukan khusus atau disingkat Kopassus yang sangat diperhitungkan dunia, dan termasuk dalam daftar 4 paling mematikan berikut ini. Lantas negara apa sajakah yang termasuk pasukan elit di dunia, dan di urutan berapakah Indonesia? Setelah ini kita bahas satu persatu. Latihannya pasti berat ya kan? Aduh, kawatnya juga synchronize gitu. Yang pertama, Delta Force Amerika Serikat. Delta Force. Pasukan khusus tentara Amerika Serikat yang dikenal sebagai Special Forces Operational Detachment Delta. Delta Force adalah salah satu unit misi khusus Amerika yang terutama berfokus pada misi kontraterorisme. Operasi terkenal, memainkan peran penting dalam invasi 2003 ke Irak, diduga memasuki Baghdad terlebih dahulu untuk memandu serangan udara dan menyabotase jalur komunikasi Irak. Yang kedua, Alpha Group Rusia. Negara Bapak Al-Putin Al-Moskow ini, terdapat juga pasukan elit yang diberi nama Alpha Group Rusia, dibentuk oleh KGB tahun 1974. Alpha Group terkenal sebagai unit elit anti-terorisme. Nama resminya adalah Direktorat A of the FSB Special Purpose Center, yang merupakan subunit elit dari pasukan khusus Rusia yang berdiri sendiri. Alpha Group adalah satuan tugas khusus anti-terorisme dari Dinas Keamanan Federal Rusia FSB. Mematikan. Yang ketiga, Kopassus Indonesia. Oh, nomor 3 Kopassus, ya, Masya singkatan Allah. dari Komando Pasukan Khusus, Kopassus dibentuk sebagai Pasukan Indonesia. Khusus Indonesia tahun 1952. Aduh. Kopassus melakukan banyak operasi dan misi khusus seperti aksi langsung, perang kuatnya, non-konvensional, kontra pemberontakan, kontra terorisme, pengumpulan intelijen, dan sabotase. Operasi terkenal tahun 1981, kelompok ekstremis Islam membajak pesawat Garuda penerbangan 206.
Setelah pesawat mendarat, Komando Kopassus melaksanakan operasi cepat, menewaskan 3 pembajak, dan membebaskan 50 penumpang. Allah. Tugas utama Kopassus adalah melakukan misi operasi khusus untuk pemerintah Indonesia, seperti aksi langsung, perang tidak konvensional, sabotase, kontra pemberontakan, anti-terorisme, pengumpulan intelijen dan pengintaian khusus SR. Berbeda dengan Kopaska Komando Pasukan Katak, yang merupakan unit amfibi dan operasi bawah laut, yang tugas utamanya adalah misi bawah laut merampok kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah laut utama, pengintaian, menculik tawanan, mempersiapkan pantai untuk operasi amfibi Angkatan Laut yang lebih besar, dan anti-terorisme. Operasi terkenal krisis penyelamatan sandera sekolah Beslan tahun 2004, di mana 1.200 sandera ditahan oleh separatis Ceknya. Alpha Group kemudian berhasil membunuh 31 teroris. Operasi tersebut kurang lebih berakhir dengan baik, kecuali dengan adanya lebih dari 350 warga sipil yang turut menjadi korban tewas. Yang keempat, US Navy SEAL. The United States Navy Sea, Air and Land, dibentuk tahun 1962. Navy SEAL terkenal karena kemampuannya untuk bertugas di bawah air dan menangani pengintaian khusus, penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, dan perang non-konvensional. Para operator Navy SEAL telah melewati pelatihan bertahun-tahun dan, terutama pasca serangan 9/11, bertahan dengan tempo operasi yang luar biasa. Banyak militer asing mendasarkan operasi khusus mereka pada SEAL. Operasi terkenal, sebuah tim yang diotorisasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berhasil membunuh Osama bin Laden di markasnya di Pakistan. 3 personel Navy SEAL juga telah menewaskan 3 perompak Somalia ketika mereka menyandera seorang kapten. Nah, itu tadi dapat saksikan 4 pasukan elit di dunia yang paling berbahaya dan mematikan gitu ya. Dan ternyata Indonesia juga termasuk dalam 4 senarai berada di tangga yang ketiga. Dan yang pertama adalah US, kedua Rusia, ketiga Indonesia, yang keempat US Navy SEAL. Dan kita melihat bagaimana ya latihan yang dijalankan atau yang dijalani oleh semua yang bertugas dalam pasukan elit ini sebenarnya adalah latihan yang sangat berat, yang sangat keras, sehingga membolehkan mereka berdiri sebagai barisan hadapan dalam melaksanakan tugas-tugas khas, tugas-tugas yang terutamanya dalam menangani isu-isu teroris dan sebagainya. Kita melihat tadi latihan-latihannya juga itu luar biasa banget, dan mereka itu mempunyai kekuatan kayak satu orang tuh kayaknya 10 orang gitu. Satu orang tentara Kopassus misalnya seperti daya 10 orang tentara lain biasanya. Dan gitu kita melihat bagaimana perlu khususnya dalam sebuah negara yang harus memiliki pasukan elit, dan setiap negara itu memiliki pasukan elit masing-masing, dan setiap mereka berada pada tangga-tangga yang teratas dan sebagainya, itu yang berada di bawah harus terus meningkatkan khususnya dalam pasukan-pasukan elit ini bagi menjaga keamanan negara itu berganda daripada sebelumnya gitu. Dan kita melihat bagaimana Kopassus Indonesia sangat dari Asia ya, sebuah negara daripada Asia yang menduduki tangga ketiga, yang mempunyai pasukan elit yang terkuat dan sangat-sangat berbahaya dan ditakuti di seluruh dunia. Begitu bangga rasanya dengan TNI, luar biasa banget, dan kalian itu kekuatannya super banget kayak gitu kan, dan setanding dengan negara-negara barat, dan kelihatannya TNI sudah berada pada level-level internasional yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kita mendoakan agar mereka terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selamanya, dan kita seluruh dunia khususnya enggak lagi ada peperangan atau sesuatu yang bisa menggugat keamanan maupun merajut nyawa lebih banyak insan-insan tidak berdosa gitu kan. Dan kita doakan semoga dunia ini lebih baik daripada sebelumnya, insyaAllah. Oke lah, sampai sini dulu video reaction untuk kali ini. Pada kalian yang telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, kepada kalian yang belum lagi subscribe juga, jangan lupa untuk bantu subscribe. Jumpa lagi insyaAllah di lain video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.